Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kali ini kita berjumpa lagi dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang menjaga kesucian rumah tangga. Berapa banyak orang Kristen yang melabeli dirinya sebagai anak-anak Tuhan, tapi dalam kehidupan rumah tangganya hancur, dalam rumah tangganya berantakan. Karena apa? Karena pasangan hidup antara suami dan istri tidak menjaga kesucian rumah tangga. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan rusak rumah tangganya. Saudara, ini yang harus menjadikan kita belajar berjuang dengan sungguh untuk setiap kita memiliki hasrat untuk memperbaiki, untuk mempertahankan rumah tangga kita, supaya rumah tangga yang kita bangun itu menjadi kemuliaan, perkenanan bagi Allah yang Maha Besar. Kebenaran firman Tuhan terambil di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus." Nah, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita memiliki rumah tangga, kalau hari ini kita memiliki suami dan memiliki istri, janganlah kehidupan rumah tangga kita dicemari dengan hal-hal nafsu lahiriah, hasrat lahiriah, karena kebutuhan seks dan lain sebagainya, sehingga itu menghancurkan rumah tangga. Kalaupun hari ini setiap saudara yang hari ini berumah tangga belum memiliki anak, tunggu tanggal mainnya, tunggu jawaban Tuhan. Kalau hari ini banyak orang yang hari ini menanti dan tidak sabar menanti jawaban Tuhan, lalu kemudian mengambil jalan pintas demi untuk mendapatkan anak, sehingga ia relakan dirinya untuk berbuat dosa, untuk berzina. Ini tidak bisa dan tidak boleh, dan ini mendukakan hati Tuhan. Dan hal-hal semacam ini tidak boleh dalam rumah tangga, apalagi perselingkuhan di dalam rumah tangga. Di dalam fisiknya dia berumah tangga, dia punya suami dan punya istri, dan dalam pemikirannya dia masih memikirkan masa lalu, dia memikirkan hal-hal dunia yang dia ingini dalam benaknya untuk berbuat zina. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak anak-anak Tuhan yang rumah tangganya hancur karena dia tidak memiliki prioritas hidup di dalam berumah tangga. Berumah tangga berpikirannya adalah supaya dia berprokreasi, berkembang biak, memiliki keturunan dan lain sebagainya. Dan ketika konsep berpikirnya seperti itu, ketika dia menikah lalu kemudian belum dikaruniai anak, lalu dia menuntut suami atau menuntut istrinya untuk memberikan anak. Kemudian ketika tidak memberikan dan tidak memperoleh anak, maka ada jalan pintas yang dilakukan supaya mendapat anak dengan berzina dengan orang lain. Ini hal-hal yang nista, hal-hal yang buruk, berdosa di hadapan Tuhan. Kalau ada rumah tangga seperti ini harus bertobat saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan main-main mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan adalah bagaimana hidup kita menjadi cerminan, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau hari ini kita tahu ketika kita mengambil istri sebagai pasangan hidup kita, supaya betul-betul bahwa hidup berpasangan atau hidup dalam rumah tangga ini kita jaga kesucian rumah tangga. Jangan dicemari dengan hal-hal yang penuh dengan dosa di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak hari-hari ini orang melakukan perzinahan. Orang sudah melayani Tuhan tapi melakukan perzinahan. Saudara, sangat menyakitkan hati Tuhan. Jadi kalau hari ini banyak keluarga-keluarga, suami istri yang masih punya masa lalu, berubahlah. Hari ini kita harus bersyukur memiliki pasangan hidup.
kita memiliki suami yang baik, kita memiliki istri yang baik. Jangan engkau memberikan noda di dalam rumah tangga. Jangan engkau memberikan suatu kecemaran di dalam rumah tangga yang sudah dibangun, sudah diberkati Tuhan. Janji pernikahan yang kudus, kehidupan rumah tangga yang kudus jangan dicemari dengan kelakuan-kelakuan tabiat-tabiat liar, tabiat-tabiat nafsu yang tidak terkendali, sehingga ia bersinah dengan orang lain. Ini nista di hadapan Tuhan. Mana Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, hari ini kita harus menata diri dengan baik, bertobat dengan sungguh-sungguh, percaya dengan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya di ucapan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari harus kita buktikan bahwa setiap saudara dan saya betul-betul berubah di dalam kehidupan ini. Walaupun kemudian banyak tantangan di dalam rumah tangga, tetapi yakinilah apa yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk kebaikan hidup kita, untuk supaya didewasakan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, kiranya saudara semua yang memiliki rumah tangga jaga baik-baik kekudusan, kesucian rumah tangga. Jangan dicemari oleh orang ketiga, jangan dicemari oleh keinginan-keinginan nafsu kita karena kebutuhan ataupun karena hal-hal yang lain, lalu kita kemudian mengambil jalan pintas, tidak mau menunggu waktu Tuhan. Baik mau pria maupun wanita, kalau hari ini engkau sudah menduakan hati suamimu, menduakan hati istrimu, hari ini bertobatlah. Jadi kalau hari ini ada istri-istri yang masih liar habitatnya, masih liar cara hidupnya, sehingga ia mengumbar nafsunya dengan berzinah dengan pria yang lain, ingat baik-baik. Kalau hari ini saudara tidak berubah dan tidak bertobat, saudara akan nista di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan punya rencana, dan Tuhan berperkara atas orang-orang yang mengaku namanya anak Tuhan, tetapi hidupnya tidak pernah meneladani Yesus Kristus. Jangan pernah engkau berkata sebagai orang Kristen atau menjadi anak Tuhan. Kiranya Bapak Ibu saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita dengan sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian rumah tangga kita. Sayangi, cintai suami kita, sayangi, cintai istri kita, supaya hidup rumah tangga kita menjadi kemuliaan, menjadi kesenangan bagi Bapa di surga kekal. Kiranya berkat anugerah dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.